Keajaiban yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria adalah diberikannya seorang anak yang juga jadi nabi, menjadi pemimpin, menjadi imam, menjadi contoh, menjadi orang yang mampu menahan hawa nafsunya dari kalangan orang-orang yang soleh. Maka bisa jadi keajaiban setelah Allah berikan kepada anak kita, Allah akan berikan keajaiban untuk kita. Dalam bentuk apa? Wallahu a'lam bishawab. Masing-masing kita tentu beda-beda. Makanya kalau hari ini prioritas pendidikan kita, pendidikan anak-anak kita adalah pendidikan anak-anak yang hanya sekedar pintar matematika, tetapi tidak pintar bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nol di mata Allah. Sekarang seakan-akan pesantren kan jadi tempat pembuangan. Kalau sekolah di negeri udah nggak ada yang mau nerima, buang pesantren. Kalau anak kita nakal, aduh anak saya nakal nih, susah banget diatur, buang aja lah pesantren. Sekolah jadi pesantren. Seakan-akan pesantren ini tempatnya orang-orang nakal. Padahal itu adalah kebutuhan kita, bagaimana mendidik anak kita menjadi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah bertakwa, Allah tumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik, maka yang nanti adalah keajaiban terhadap anak dan keajaiban untuk keluarga ibu semuanya. Sehingga wajar kalau kita nanti mendapatkan ini, Bu. Mendapatkan kenikmatan dalam surat Tur itu mulai dari ayat 17. Surat Tur itu surat ke-52. Surat Tur ini Allah berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan penduduk surga. Apa kenikmatan penduduk surga? Innal muttaqina fi jannati wa naim. Orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Ayat 18-nya, fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adabul jahim. Jadi yang pertama masuk surga dengan penuh kenikmatan. Yang kedua, fakihina, mereka bersukaria bima atahum, dengan apa yang mereka dapatkan, yang diberikan kepada mereka. Siapa yang memberikan? Rabbuhum wa waqahum rabbuhum adabal jahim. Jadi bersukaria dengan apa yang diberikan oleh Allah, kemudian Allah memelihara mereka dari adab neraka. Kenikmatan juga. Ayat 19-nya, kulu wasrobu haniyan bima kuntum ta'malun. Makan, minum, terserah. Seenak dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Nikmat juga. 20, muttaqina ala sururim masfufah wa zawwajnahum bihurin in. Bertelekan di atas dipan-dipan. Jadi baring-baring, rebahan, kaum rebahan. Tapi di surga, rebahan di atas dipan-dipan yang berderetan dan dinikahkan dengan bidadari-bidadari yang cantik. Semua ini urutan atau jenis-jenis kenikmatan penduduk surga. Yang menariknya adalah ayat 21-nya dari masih surat Tur. Walladzina amanu wa atba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan atau kami kumpulkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Jadi kenikmatan surga kan yang sering kita dengar apa? Bidadari, makanan, minuman, susu dari Homer, sungai dari susu dari Homer sama dari madu, dipan-dipan, bidadari yang bermata jeli, buah-buahan, sekedar itu. Tetapi ternyata dalam surat Tur Allah gambarkan ada satu kenikmatan, yaitu dikumpulkan bareng keluarga. Jadi lebaran saja kita kumpul keluarga, ibu-ibunya ngerumpi, bapak-bapaknya ngumpul, ngeteh bareng, anak-anaknya lari, itu bahagia luar biasa, keluarga besar kumpul. Ini di surga, kumpulnya di surga. Syaratnya tadi, satu, walladzina amanu, orang tuanya beriman. Kedua, wa'atba'atuhum dzurriyyatuhum, anak cucunya ikut beriman. Sama-sama soleh, ayahnya soleh, ibunya soleh, anak keturunannya soleh. Kalau udah seperti itu, maka Allah akan berikan nikmat yang namanya kumpul bareng di surga. Masya Allah. Jadi itulah kenapa dalam surat Al-Kahfi tadi Allah katakan wal baqiyatu sholihatu
khairun inda rabbika sawaban wa ahsanu amala. Jadi anak soleh yang anak itu memang perhiasan. Tapi kalau anaknya soleh jauh lebih baik. Harta itu perhiasan dunia. Tapi harta yang mampu kita sedekahkan, kita gunakan untuk fisabilillah jauh lebih baik. Jadi kita sedang mengusahakan itu, Bu. Mau kita kaya raya sekaya apapun gak ada masalah. Tapi pastikan kekayaan kita gunakan untuk menolong agama Allah. Mau kita punya anak sebanyak apapun gak ada masalah. Tapi kita pastikan mengarahkan selalu anak-anak kita menuju kesolehan agar kita bisa mendapatkan kenikmatan surga yang namanya kumpul keluarga, reuni keluarga di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi prioritas pendidikan anak harus ke sana. Tidak hanya sekedar untuk menjadi sukses secara dunia, tetapi juga kesuksesan dalam definisi Al-Quran. Mudah-mudahan, sekali lagi juga mudah-mudahan Allah memudahkan kita, saya, ibu-ibu semuanya, ustadz-ustadz semuanya, untuk bisa mendidik istri, mendidik anak-anak kita menjadi baqiyah solihah yang kelak akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Mungkin sedikit agak repot ini bolak-balik ayat, tetapi seperti itulah kita mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala agar membaca Quran juga penuh dengan pendalaman makna sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri, mungkin nanti kalau ada yang perlu didiskusikan silahkan, mudah-mudahan Allah mudahkan saya untuk bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.